Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rosyadi, biasa dipanggil Farhan, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Syekh Ais Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan subtema materi adalah kisah teladan Nabi Nuh alaihi wasallam. Mari kita simak materi berikut ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kisah teladan Nabi Nuh alaihi wasallam. Kita semua ketahui bahwa Nabi Nuh alaihi wasallam termasuk ke dalam 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi wasallam diutus Allah untuk berdakwah ke muka bumi ini, yaitu untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, sebelum Nabi Nuh alaihi wasallam, kaum itu menyembah berhala. Namun Allah menurunkan Nabi Nuh alaihi wasallam untuk memberikan ajaran bahwanya yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Namun tetapi selayaknya nabi-nabi lainnya, dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam awalnya tidak diberikan komentar positif, yaitu lebih ke negatif. Dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam banyak digagalkan oleh kaumnya sendiri, tetapi Nabi Nuh alaihi wasallam tetap sabar dan tetap terus melanjutkan berdakwahnya sampai pada saatnya Nabi Nuh alaihi wasallam mendapatkan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali, sebuah kapal yang mampu menampung umat Nabi Nuh alaihi wasallam dan hewan-hewan yang ada di sekitar Nabi Nuh alaihi wasallam. Setelah Nabi Nuh alaihi wasallam beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu mengerjakan kapal yang diutus Allah Subhanahu wa taala, jadilah pada hari itu. Setelah kapal pun selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihi wasallam, seluruh umat Nabi Nuh yang beriman disuruh oleh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahunya, untuk masuk ke dalam kapalnya. Bahkan setiap dua pasang hewan pun juga dimasukkan ke dalam kapalnya. Tanpa diduga-duga, banjir besar pun akhirnya datang. Banjir menenggelamkan desa. Bahkan putra Nabi Nuh alaihi wasallam yang bernama Kan'an, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi wasallam, juga tenggelam. Dan Kan'an adalah golongan orang-orang kafir karena tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi wasallam. Memasuki materi yang kedua, yaitu bab meneladani Nabi Nuh alaihi wasallam. Bagaimana sih kita meneladani sifat Nabi Nuh alaihi wasallam? Kita bisa melihat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih profesi kita sekarang? Profesi kita sekarang adalah pelajar. Apa sih tugas utama dari seorang pelajar? Tugas utama dari seorang pelajar adalah belajar, tentunya belajar dengan giat. Kenapa pelajar harus belajar dengan giat? Karena dengan kita belajar dengan giat, maka kita akan menjadi orang yang pandai. Belajar dengan giat sama seperti juga Nabi Nuh. Nabi Nuh juga belajar dengan giat untuk menyebarkan ajaran Nabi Nuh alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh juga bekerja keras, juga ditunjukkan oleh Nabi Nuh. Bekerja keras juga ditunjukkan oleh Nabi Nuh, sebagaimana yang telah kita pelajari pada yang materi tadi, yaitu Nabi Nuh alaihi wasallam tidak pantang menyerah. Nabi Nuh tetap bekerja keras untuk membujuk, untuk memberikan kepercayaan untuk menyembah Allah daripada menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi wasallam tidak putus asa. Nabi Nuh alaihi wasallam walaupun telah ditolak oleh beberapa kaumnya, tetapi Nabi Nuh alaihi wasallam tetap menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi wasallam juga bekerja keras mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Nabi Nuh alaihi wasallam walaupun telah ditolak banyak orang, telah ditolak oleh kaumnya, telah dihina, telah diapakan, gak dipercaya, tapi Nabi Nuh alaihi wasallam tidak pantang menyerah. Nabi Nuh alaihi wasallam akan tetap memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jadi kesimpulan untuk materi akidah akhlak tentang meneladani kisah Nabi Nuh alaihi wasallam, yaitu yang pertama, bahwasanya kita tidak boleh pantang menyerah. Yang kedua, kita harus memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Yang ketiga, kita harus tetap berusaha walaupun kita telah gagal. Walaupun kita gagal pertama kali, kita coba. Kita gagal kedua kali, kita coba lagi. Gagal ketiga kali, kita coba lagi.
Karena Allah tidak akan menguji hambanya tanpa kemampuan hambanya. Jika Allah memberikan kegagalan kepada kita, maka Allah ingin kita berusaha lebih agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Muhammad Farhan Rosyadi, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.